PT Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Superpil mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-617 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Heri Stiono sebagai Sang Ramawijaya, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivonero sebagai Sakawuni, Mas Niko sebagai Nambi, Paulus sebagai prajurit, Herman sebagai Cangil, Yayu Kristanto sebagai Nyai Kebo Anabrang, Mas Burhan sebagai penghulu keadilan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Nyi, apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arep kae nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Wah, apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine balpirik kayu putih. Oh. Niki balsem khusus kerokan. Oh. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kendangi. Kerokono nyi. Balpirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Balpirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane nyi. Nggih. Balpirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Balpirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Balpirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Hari itu di Balai Paseban Agung Istana Majapahit, Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana sedang memimpin sebuah pertemuan penting. Dalam pertemuan itu mereka membicarakan perihal Demung Wira dan teman-temannya yang diduga bermaksud memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa kesal karena nampaknya Sang Ramapati berusaha memanfaatkan suasana untuk kembali memojokkan Lembu Sora. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah harapan hamba. Hamba hanyalah seorang abdi. Hamba akan tetap setia, tunduk kepada segala keputusan Gusti Prabu. Tapi jika hamba boleh berharap, hendaknya Gusti Prabu kembali menelusuri perkara ini sampai ke dasarnya. Apa maksudmu, Paman Ramapati? Coba jelaskan. Jelas ada hubungan antara pembunuhan Mahisa Taruna dengan perkara Lembu Sora. Mungkin saja justru Lembu Sora yang menjadi dalangnya. Karena itu Gusti Prabu, hamba mohon Gusti Prabu jangan lupa menangani masalah Lembu Sora. Soal Demung Wira dan teman-temannya, hamba kira adalah soal sepele, perkara teri. Hamba mohon hendaknya janganlah Gusti Prabu sibuk menangani perkara teri. Akhirnya justru kakapnya dapat lolos.
Suasana di Balai Paseban Agung seketika menjadi sunyi senyap. Begitu Sang Ramapati selesai berkata-kata, Sang Prabu sendiri nampak bimbang. Untuk sesaat lamanya beliau juga tidak mampu berkata apa-apa. Beliau duduk merenung di atas singgasana, dan nampak beliau sedang berpikir keras. Pada saat itulah Arya Kamandanu menyembah ke hadapan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu, perkenankanlah hamba menanggapi apa yang baru saja dikatakan Paman Ramapati. Silakan Kamandanu. Juga yang lain. Jika ada yang ingin menanggapi, silakan saja. Pertemuan ini terbuka untuk semuanya. Ampun Gusti Prabu. Dalam hal ini, hendaknya Gusti Prabu bertindak hati-hati dan bijaksana. Oh, itu sudah jelas Kamandanu. Apa kau masih meragukan junjungan kita semua? Jelas Gusti Prabu akan bertindak hati-hati dan bijaksana. Itulah sebabnya kita percaya pada beliau. Apa kau sendiri justru tidak menaruh kepercayaan kepada beliau? Sebentar Paman Ramapati. Saya belum selesai bicara. Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, peristiwa pembunuhan Mahesa Taruna sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara Paman Lembu Sora. Kamandanu, lagi-lagi kau bicara seperti itu. Kau boleh percaya, juga boleh tidak. Itu hakmu, Kamandanu. Tapi di Balai Paseban Agung ini, bukti-bukti yang akan bicara. Apakah Paman Ramapati sudah menemukan bukti-bukti yang dijadikan pegangan, sehingga Paman menuduh Paman Lembu Sora terlibat dalam perkara pembunuhan Mahesa Taruna? Bagaimana tidak? Demung Wira adalah orang kepercayaan Lembu Sora. Itu bukan merupakan barang bukti, Paman Ramapati. Benar, Paman Ramapati. Itu sama sekali tidak bisa dijadikan bukti. Tidak bisa dijadikan dasar untuk menuduh Paman Lembu Sora. Yang menjadi anak buah Paman Lembu Sora bukanlah Demung Wira, tapi masih banyak yang lain. Tapi Demung Wira adalah tangan kanannya. Lembu Sora tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berunding lebih dulu dengan Demung Wira. Karena itu tidak mungkin Lembu Sora tidak tahu menahu soal pembunuhan Mahesa Taruna. Pastilah dia yang merencanakannya. Atau paling tidak Lembu Sora merestui Demung Wira pada saat merencanakan pembunuhan terhadap Mahesa Taruna. Tidak bisa Paman Ramapati. Saya tahu watak Paman Lembu Sora. Bahkan beliau sudah berkali-kali mengatakan bahwa beliau sudah pasrah. Beliau tidak ingin menggugat apa-apa lagi. Beliau tidak akan menuntut siapapun juga. Beliau sudah pasrah, benar-benar pasrah. Beliau rela menjadi korban demi kesatuan dan persatuan Majapahit. Apakah ini bukan sekedar lelucon? Omong kosong apa itu Lembu Sora? Hah? Berkorban. Kita semuanya berkorban demi kemajuan Majapahit. Tak ada di antara kita yang tidak berani atau tidak bersedia berkorban demi pemerintahan Majapahit, demi keluhuran nama Gusti Prabu. Soal seperti itu jangan digembar-gemborkan Kamandanu. Akibatnya justru akan memalukan. Sudahlah Paman Ramapati. Oh iya, bagaimana Paman Ambi? Apakah Paman Ambi tidak ingin mengemukakan pendapat? Silahkan Paman. Ampun Gusti Prabu. Dalam hal ini, hamba masih perlu berpikir barang beberapa hari lagi. Soalnya perkara ini nampaknya tidak sederhana. Perkara ini kelihatannya cukup rumit, Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba merenungkannya. Hamba belum bisa mengemukakan pendapat sekarang, Gusti Prabu. Baiklah, Paman Ambi. Memang sebaiknya kita jangan gegabah mengemukakan pendapat. Karena itu, aku bermaksud menunda perkara ini. Kita harus berhati-hati. Sebab jika kita salah memutuskan suatu perkara, hal itu justru bisa mendatangkan guncangan di atas tubuh pemerintahan Majapahit. Baru saja Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana menutup kata-katanya. Saat itulah dua orang prajurit datang tergopoh-gopoh, membawa seseorang berusia setengah tua. Dialah Jangil, dialah Abdi Kebo Anabrang. Ada apa, prajurit?
Siapa yang kau bawa-bawa ini? Ampun Gusti Prabu. Dia bernama Jangil. Dia adalah abdi setia Nyai Kebu Anabrang. Dia mengatakan ingin menghadap Gusti Prabu. Hamba sudah berusaha melarang, tapi dia mengatakan bahwa dia harus menyampaikan sesuatu yang sangat penting ke hadapan Gusti Prabu. Baiklah, kau boleh pergi, prajurit. Baik Gusti Prabu. Dua orang prajurit itu kemudian mundur perlahan-lahan, lalu bergegas meninggalkan Balai Paseban Agung untuk kembali ke tempat tugasnya. Suasana sunyi senyap sesaat lamanya. Jangil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sang Prabu melambaikan tangannya, dan Jangil menengadahkan wajahnya. Siapa namamu? Nama hamba Jangil, Gusti Prabu. Apakah keperluanmu datang kemari? Ampun, Gusti Prabu. Hamba diutus oleh Nyai Kebu Anabrang. Hamba diutus untuk menyampaikan sebuah surat. Oh, rupanya kau abdinya Nyai Kebu Anabrang. Iya, Gusti Prabu. Baiklah, mana suratnya? Jangil menyembah 3 kali. Kemudian tangannya mengulurkan selembar daun lontar. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana mengerutkan dahinya. Kemudian beliau menyerahkan surat itu kepada Patih Nambi yang duduk di sebelah kirinya. Paman Nambi, coba tolong bacakan isi surat ini, Paman. Baik Gusti Prabu. Baca yang keras, supaya semuanya bisa ikut mendengarkan dengan baik. Baik Gusti Prabu. Nyi. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arep kae Nyi? Nggih napa to Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, gendang Nyi. Kerok ono Nyi. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Toh orang lomo ane Nyi. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Toh. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Ampun Gusti Prabu. Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana adalah junjungan hamba. Gusti Prabu adalah junjungan seluruh kaula Majapahit. Di tangan Gusti Prabu seluruh kaula Majapahit meletakkan harapan-harapannya dan memohon perlindungan paduka. Hamba adalah Nyai Kebu Anabrang. Hamba adalah istri dari almarhum suami hamba, Kebu Anabrang. Beberapa tahun yang lalu, hamba pernah mengalami penderitaan batin yang tiada tara. Ialah pada saat hamba mendengar berita bahwa suami hamba tewas di medan peperangan. Beberapa saat lamanya, hamba tercekam oleh peristiwa itu. Hamba sangat sedih. Hamba sangat menderita dan tersiksa. Tapi setelah mengingat bahwa kematian suami hamba adalah demi meluhurkan nama Gusti Prabu, demi menegakkan kebenaran serta keadilan, demi kemajuan dan kejayaan Majapahit, akhirnya hamba seperti mendapat hiburan. Perlahan-lahan penderitaan hamba mulai lenyap, dan timbullah kebanggaan dalam diri hamba. Hamba bangga dan hamba merasa bahagia karena telah diberi seorang suami yang dapat mengabdi secara mutlak kepada negerinya. Sampai suatu ketika hamba kembali menderita. Ialah pada saat tersiar berita mengenai perkara kematian suami hamba. Berita itu mengatakan
bahwa suami hamba meninggal akibat terbunuh oleh lembu sora. Untuk beberapa saat lamanya, hati hamba kembali terguncang. Tapi akhirnya hamba dapat menahan diri. Hamba dapat meredakan kesedihan itu. Tapi ampun Gusti Prabu, rupanya cobaan dalam hidup terlalu berat bagi hamba wanita yang lemah ini. Dan pukulan itu datang kembali. Dan pukulan itu terasa lebih tajam, lebih keras dan lebih kejam. Tiba-tiba hamba mendengar berita bahwa Mahisa Taruna terbunuh menyusul orang tuanya. Mahisa Taruna terbunuh oleh Demung Wira. Berita itu benar-benar telah merobek seluruh harapan hidup hamba yang tinggal secuil ini, Gusti Prabu. Berita itu benar-benar telah meniup padam seluruh semangat hidup hamba. Sekarang hamba telah memilih jalan hidup hamba. Hamba telah memilih. Hamba telah memutuskan. Lebih baik hamba tidak lagi melihat sinar matahari. Lebih baik hamba tidak lagi dapat menikmati udara segar pegunungan. Lebih baik hamba mati, Gusti Prabu. Tapi Gusti Prabu selaku pucuk pimpinan negeri Majapahit hendaknya dapat berlaku adil dan bijaksana. Hamba tidak bermaksud menuntut, tapi hamba hanya ingin Gusti Prabu berbuat bijaksana. Bukan hanya untuk hamba, untuk keluarga hamba, tapi juga untuk seluruh kaula Majapahit. Hamba akan selalu berdoa di liang kubur hamba. Mudah-mudahan tak akan terjadi lagi perkara seperti yang dialami almarhum suami hamba. Mudah-mudahan tak akan ada lagi Mahisa Taruna yang lain. Cukuplah Mahisa Taruna putra hamba yang menjadi korban. Demikianlah Gusti Prabu. Hamba percaya Gusti Prabu akan dapat menyelesaikan perkara ini dengan seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya, sebijaksana mungkin, Gusti Prabu. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah isi surat yang ditulis oleh Nyai Kebo Anabrang. Apakah sudah kau baca seluruhnya, Paman Nambi? Tidak ada satu kata pun yang tercecer. Hamba sudah membaca seluruhnya, Gusti Prabu. Baiklah. Terima kasih, Paman Nambi. Jangil. Iya, Gusti Prabu. Apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh Nyai Kebo Anabrang? Ampun, Gusti Prabu. Rupanya Gusti Putri benar-benar telah nekat. Pada saat hamba dan teman hamba yang bernama Towok mengetuk pintu, Gusti Putri tidak membukanya. Berkali-kali kami mengetuk, tapi Gusti Putri sama sekali tidak menyaut. Dan pada saat kami mendobrak pintu ruang biliknya, kami melihat Gusti Putri sudah terlentang tak bernyawa, Gusti. Ya, sebuah keris kecil menancap di bagian uli hati beliau. Ampun, Gusti Prabu. Ya, demikianlah kesaksian hamba. Oh, sungguh kasihan nasib Gusti Putri. Beliau selama ini selalu berusaha untuk tabah. Beliau selalu berusaha untuk tetap teguh dan beriman. Tapi nampaknya beliau tidak tahan lagi, Gusti. Sudahlah, Jangil. Sudahlah. Tidak perlu kau tangisi lagi. Semuanya sudah terjadi. Dan terhadap apa yang sudah terjadi, kita bisa berbuat apa? Sudahlah. Sekarang aku ingin minta pendapat kalian semuanya. Kita harus mendengarkan, harus memperhatikan apa yang ditulis oleh Nyai Kebo Anabrang di dalam suratnya. Bagaimana, Paman Nambi? Apa pendapatmu? Ampun, Gusti Prabu. Memang sungguh kasihan nasib Nyai Kebo Anabrang. Tapi, ya, kita mau bagaimana lagi? Nyai Kebo Anabrang sudah memilih jalannya sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Gusti Prabu.
Ampun Gusti Prabu. Perkenankanlah hamba menyumbangkan pikiran hamba. Perkenankanlah hamba menanggapi isi surat yang ditulis Nyai Kebo Anabrang. Silakan Paman Ramapati. Menurut pendapat hamba, surat yang ditulis Nyai Kebo Anabrang mempunyai maksud-maksud tertentu. Memang sepintas lalu isi surat itu sama sekali tidak menuntut apa-apa. Sepintas lalu surat itu nampaknya tidak bermaksud menggugat apa-apa. Tapi sebenarnya, kalau kita perhatikan benar-benar setiap baris kata-katanya, surat itu jelas menunjukkan rasa tidak terima. Menurut pendapat hamba, Nyai Kebo Anabrang sangat menyesalkan tindakan Demung Wira, bahkan sangat menyesalkan sikap pemerintah Majapahit. Menyesalkan sikap pemerintah Majapahit? Apa maksudmu, Kakang Ramapati? Begini Adinambi, jelas surat itu menunjukkan sikap kecewa Nyai Kebo Anabrang atas peristiwa-peristiwa yang dialami keluarganya. Pertama kali peristiwa tentang pembunuhan suaminya. Kemudian yang kedua tentang pembunuhan anak laki-lakinya. Dalam isi suratnya itu, aku mendengar ada nada keluhan, nada cemooh, nada kurang percaya terhadap pemerintah Majapahit yang seharusnya mampu melindungi para kaulanya. Dia tidak rela suaminya terbunuh. Dia juga tidak rela anaknya terbunuh. Tapi sebagai kaula cilik, Nyai Kebo Anabrang terpaksa tidak bisa berbuat banyak. Itulah sebabnya dia mengadu ke hadapan Gusti Prabu dalam isi suratnya. Kita harus tanggap Adinambi. Kita harus memahami persoalan ini. Kalau kita benar-benar ingin menegakkan kewibawaan Majapahit. Jelasnya bagaimana, Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Semua ini merupakan tantangan kita semua. Tantangan bagi kemajuan pemerintah Majapahit. Jika kita gagal melawan tantangan itu, hamba khawatir pemerintah Majapahit akan merosot, akan luntur kewibawaannya. Karena itu Gusti Prabu harus dapat bertindak tegas. Siapapun yang bersalah harus dihukum, dan yang berjasa harus diganjar dengan imbalan yang layak. Jadi Gusti Prabu, menurut pendapat hamba, karena memang Lembu Sora yang menjadi sumber datangnya bencana, maka sebaiknya Lembu Sora tetap memperoleh ganjaran hukuman. Dan hukuman apa yang paling tepat untuk Lembu Sora? Hamba kira Bapak penghulu pengadilan yang dapat memberikan keputusan tepat. Sekian Gusti Prabu. Terima kasih Paman Ramapati, Bapak penghulu keadilan. Iya Gusti Prabu. Sesuai dengan undang-undang pemerintah Majapahit yang berlaku, apa kira-kira hukuman yang paling tepat untuk Lembu Sora? Ampun Gusti Prabu, kesalahan Gusti Lembu Sora memang cukup berat. Pertama, beliau telah membunuh Kebo Anabrang di Sungai Tambak Beras. Dan kesalahan itu disusul dengan peristiwa yang menyangkut hilangnya nyawa seseorang, ialah nyawa Maisa Taruna. Karena itu, hukuman yang setimpal tidak ada lain kecuali hukuman mati. Aduh, jupukno pacul, apa arep kae? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin, kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndangi. Kerok ono nyi. Bal pirik
kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Balpiri kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Orang lomo ini. Balpiri kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Balpiri kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Balpiri kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah apa yang dapat hamba kerjakan selaku petugas keadilan di negeri ini. Selanjutnya terserah Sang Prabu sendiri, sebab kekuasaan Sang Prabu selaku pimpinan negeri sangat mutlak sifatnya. Terima kasih Bapak Penghulu Keadilan. Kalau memang Paman Lembu Sora harus dihukum mati karena kesalahannya, iya, apa boleh buat. Kita tidak boleh mengingkari kenyataan. Siapapun juga yang bersalah memang harus diganjar dengan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bagaimana? Apakah masih ada usulan? Paman Ambi? Ampun Gusti Prabu. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan Gusti Prabu dan keputusan dari Bapak Penghulu Keadilan, hamba kira sebaiknya dijalankan saja. Ya, apa boleh buat. Kita akan kehilangan seorang teman. Kita akan kehilangan seorang saudara. Tapi demi tegaknya kebenaran dan keadilan, jalan itu memang harus ditempuh. Terima kasih Paman Ambi. Kamandanu, Nini Sakawuni, apakah kalian tidak ingin mengemukakan pendapat? Ampun Gusti Prabu. Sejak semula hamba sudah mengemukakan bahwa hamba tidak setuju perkara kematian Mahisa Taruna disangkut pautkan dengan perkara Paman Lembu Sora. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun Gusti Prabu. Kalau memang hal itu sudah diputuskan, hamba tidak akan berani membantah. Memang rasa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan di negeri ini, apapun akibatnya. Demikian pula hamba, Gusti Prabu. Sekalipun dengan berat, hamba terpaksa menerima keputusan itu. Kita semua tahu bahwa Lembu Sora telah ikut membangun negeri ini dari awalnya. Boleh dikata Lembu Sora adalah salah seorang perintis berdirinya kerajaan Majapahit. Karena itu Gusti Prabu, hamba ingin mengusulkan agar hukuman mati bagi Lembu Sora diganti saja dengan hukuman buang. Hukuman buang? Mengapa harus begitu Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, hukuman mati tidak bersifat mendidik. Hukuman mati tidak akan banyak membantu memecahkan persoalan. Tapi dengan hukuman buang, hamba kira sudah cukup. Yang penting Lembu Sora harus dipisahkan dari segala kegiatan yang dapat merongrong derajat maupun kewibawaan Gusti Prabu. Karena itu rasa-rasanya hukuman yang paling tepat bagi Lembu Sora, maaf Gusti Prabu, ini pendapat hamba. Hukuman yang paling tepat bagi Lembu Sora adalah hukuman buang. Dia harus dijauhkan dari seluruh kegiatan pemerintahan Majapahit. Dia dan keluarganya harus segera dibuang, dikucilkan. Demikianlah saran ataupun usulan hamba Gusti Prabu. Selanjutnya hamba serahkan kembali ke hadapan Gusti Prabu untuk dipertimbangkan. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit menjadi sunyi senyap. Usul ataupun saran dari Sang Ramapati
ternyata mampu menggerakkan pikiran para hadirin. Semula hampir seluruh hadirin sudah menyetujui keputusan Bapak Penghulu Keadilan yang direstui oleh Sang Prabu sendiri. Tapi begitu mereka mendengar usulan Sang Ramapati, mendadak semuanya kembali menjadi bimbang, termasuk Sang Prabu sendiri. Beliau nampaknya kembali menjadi ragu-ragu. Paman Ramapati. Ya, Gusti Prabu. Aku tidak ingin perkara ini menjadi mentah kembali, Paman. Semula kita semua sudah setuju bahwa Paman Lembusora layak dijatuhi hukuman mati. Tetapi setelah Paman mengemukakan usul dibuang, kita semua nampaknya menjadi ragu-ragu kembali, Paman. Apa sebenarnya perbedaan antara hukuman mati dan hukuman buang, Paman? Ampun, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, hukuman mati hanyalah pantas bagi mereka yang bersalah, yang berasal dari golongan penjahat. Tapi bagi Lembusora, nampaknya hukuman itu terlalu kasar. Itulah sebabnya hamba mengusulkan agar Lembusora sebaiknya dihukum buang saja. Yang penting Lembusora harus dipisahkan dari seluruh kegiatan pemerintahan Majapahit. Menurut pendapat hamba, itu sudah lebih dari cukup, Gusti Prabu. Baiklah. Sekarang bagaimana dengan yang lain? Nampaknya para hadirin dapat menyetujui usulan Paman Ramapati. Bagaimana, Kamandanu? Nini Sakawuni? Rasa-rasanya hamba dapat menerima hukuman itu, Gusti Prabu. Demikian pula hamba, Gusti Prabu. Sekalipun hukuman itu tidak dapat digolongkan sebagai hukuman ringan, tapi nampaknya lebih cocok bagi Paman Lembusora. Hamba setuju, Gusti Prabu. Kalau begitu, baiklah. Sekarang dengarkan. Aku akan memberikan keputusan bagi perkara Paman Lembusora. Aku pun setuju dengan usulan Paman Ramapati. Nah, dengarkan. Mulai besok lusa, Paman Lembusora dan keluarganya akan dibuang ke Tulembang. Inilah keputusanku. Dan keputusan ini tidak lagi bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Nah, kukira cukup. Cukup pertemuan kita kali ini. Mengenai perkara Demung Wira dan teman-temannya, kuserahkan kepada Paman Ambi. Dan Paman Ramapati kuberi tugas untuk memberitahukan masalah pembuangan ini kepada Paman Lembusora. Apa? Aduh, jupukno pacul. Apa arep kae iki? Nggih napa to, Ki? Kerokan. Alah, wong warok kok masuk angin. Apa ora oleh? Nek masuk angin kedahe nggih kerokan. Ah, bener to? Ning kuncine. Kerokan kok nganggo kunci. Kuncine bal pirik kayu putih. Niki balsem khusus kerokan. Ora pliket, ora bakal adem, angete penak. Wis, kek ndangi. Kerok ono iki. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Aroma minyak kayu putihnya sangat terasa. Bal pirik kayu putih dengan formula baru. Tidak lengket, tidak dingin, dan hangat terus. Tonton orang lomo ane iki. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Pun boten masuk angin. Angine minggat. Bal pirik kayu putih, balsam khusus untuk kerokan. Produksi Artois Pharma. Tonton. Bal pirik kayu putih pancen hebat. Angine minggat. Heran, Buni. Mengapa tiba-tiba Paman Ramapati mengusulkan agar Paman Lembusora dijatuhi hukuman buangan? Aku justru tidak mengerti sikap Gusti Prabu sendiri. Nampaknya beliau tidak bisa bertindak dengan tegas. Beliau ingin memperhitungkan segala sesuatunya dari segala sudut. Beliau ingin melihat dari segala segi. Memang, Gusti Prabu mempunyai beban yang sangat berat. Sebagai seorang pucuk pimpinan, beliau tidak ingin salah langkah. Tapi mengenai diri Paman Ramapati, aku benar-benar tidak bisa memahami kelakuan orang ini. Apa maksudnya? Apa maunya? Dulu dia pernah mengusulkan
agar Paman Lembu Sora dijatuhi hukuman mati. Dan sekarang dia justru mengusulkan agar Paman Lembu Sora dihukum buang. Ada apa di balik semua ini? Bagaimana pendapatmu, Uni? Aku tidak bisa berpendapat apa-apa, Kakang. Aku tidak bisa meraba niat Paman Ramapati yang sesungguhnya. Tapi aku seperti mencium sesuatu yang kurang beres. Pasti Paman Ramapati merencanakan sesuatu yang dapat merugikan kita semua. Apa itu? Aku belum tahu, Kakang. Iya. Kalau memang benar Paman Lembu Sora dijatuhi hukuman buangan, hal itu bisa banyak membantu. Setidak-tidaknya Paman Lembu Sora boleh merasa lega karena masih diperkenankan berkumpul dengan keluarganya. Tapi kalau memang ada niat-niat tersembunyi, entahlah, aku sendiri tidak tahu. Karena itu, Uni, kita harus lebih berhati-hati sekarang. Kita memang belum bisa mengambil langkah apa-apa. Kita tunggu saja perkembangannya. Oh iya, apakah Nyai Lembu Sora sudah diberitahu? Sudah, Kakang. Aku sendiri yang mengabarkan tentang berita ini. Nampaknya Nyai Lembu Sora sangat berbahagia. Semula beliau sudah kelihatan sudah berputus asa, Kakang. Syukurlah. Tulembang tidak begitu jauh letaknya dari Majapahit. Kalau memang Paman Lembu Sora dibuang ke sana, sekali waktu kita masih akan bisa mengunjungi beliau. Itulah yang menggembirakan. Nah, Uni, aku lelah sekali. Aku ingin istirahat. Oh iya, bagaimana dengan bayimu? Apakah dia sudah mulai bergerak-gerak sekarang? Iya, Kakang. Kadangkala dia bergerak sangat keras. Dia menonjok perutku dengan berani. Bukan menonjok, dia menendang perutmu. Ah, itu sama saja. Aku yang merasakannya kok. Aku tahu suatu saat dia pasti akan menjadi seorang pendekar tangguh seperti bapaknya. Kalau dia perempuan, dia akan menjadi pendekar tangguh seperti ibunya. Ah, Kakang, aku ingin berhenti menjadi pendekar kok. Aku lebih senang menjadi seorang istri. Istrimu. Selamat malam, Adi Lembu Sora. Aku datang untuk menyampaikan berita penting bagimu. Oh, kau Kakang Ramapati. Berita penting apa? Sepertinya sekarang ini telingaku tidak dapat lagi membedakan mana berita yang penting dan mana yang kurang penting. Bagiku sama saja. Berita apa, Kakang Ramapati? Kadang-kadang aku sedih melihat perkembanganmu, Adi Lembu Sora. Sebagai seorang sahabat lama, seringkali aku berpikir, bagaimana orang seperti Lembu Sora akhirnya mempunyai nasib yang begitu mengenaskan. Jangan berpikir terlampau jauh, Kakang Ramapati. Yang menguasai nasib manusia bukan manusia itu sendiri. Masa kau tidak tahu? Ya, aku tahu itu. Tapi aku tentu saja boleh ikut merasakan prihatin atas nasibmu, bukan? Terima kasih, Kakang Ramapati. Terima kasih atas ibamu. Tapi aku tidak membutuhkan belas kasihan dari orang lain. Aku sudah biasa mengatasi penderitaanku sendirian. Jangan berkata seperti itu, Adi Lembu Sora. Kita ini sahabat. Dan sampai sekarang kita masih tetap bersahabat. Kita pernah menjadi sahabat semenjak zaman Prabu Kertanegara. Dan aku tidak ingin memutuskan tali persahabatan ini hanya karena perkara-perkara remeh. Apa yang kau maksudkan dengan perkara remeh, Kakang Ramapati? Aku tahu, Adi Lembu Sora. Aku tahu kau sedang dalam kesulitan besar. Semenjak terbongkarnya peristiwa kematian Kebo Anabrang,
kau terjerat dalam kesulitan besar. Tapi janganlah perkara itu menjadikan hubungan kita renggang. Aku tetap menghargaimu, Adi Lembu Sora. Aku tetap menaruh rasa hormat kepadamu. Aku tidak akan terpengaruh oleh perkara-perkara yang mungkin saja dapat mengganggu tali persahabatan kita. Kita ini sudah sama-sama menjadi orang tua, Adi Lembu Sora. Apalagi yang akan kita cari dalam hidup ini? Kita memang sudah sama-sama menjadi orang tua, Kakang Ramapati. Tapi mungkin kita berbeda dalam melihat kehidupan ini. Kita berbeda pandangan. Itu sudah biasa, Adi Lembu Sora. Setiap orang dapat memandang apa saja dari tempatnya berdiri. Masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Mengapa hal ini harus dipersoalkan? Yang penting kita saling menghormati, kita saling menghargai, dan kita saling bekerja sama untuk kemajuan bersama. Bukankah hal ini lebih baik? Maaf, Kakang Ramapati. Ada apa sebenarnya? Tidak biasanya kau mengunjungi aku di ruangan penjara ini. Selama ini aku menjadi orang yang tersisih. Aku dikucilkan dalam penjara. Bahkan anak buahku, orang-orang kepercayaanku, sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menjengukku. Tapi tiba-tiba sekarang kau datang. Kau datang menengok Lembu Sora. Ini pasti merupakan hari yang paling istimewa. Apakah dugaanku benar, Kakang Ramapati? Benar, Adi Lembu Sora. Dugaanmu tepat sekali. Hari ini memang hari yang paling istimewa. Khususnya istimewa untukmu, Adi Lembu Sora. Ada apa dengan diriku? Ketahuilah, Adi Lembu Sora, kemarin Sang Prabu mengadakan sidang pengadilan. Sidang tertutup yang dihadiri hampir seluruh penggawa kerajaan itu membicarakan mengenai dirimu. Semula kami bicara mengenai Demung Wira yang telah berani melarikan diri dan membangkang terhadap Majapahit. Pembicaraan kemudian meluncur terus dan akhirnya sampai pada dirimu. Adi Lembu Sora, katakan saja terus terang padaku. Apakah kau bekerja sama dengan Demung Wira? Kakang Ramapati, Demung Wira itu anak buahku. Mengapa aku harus bekerja sama dengannya? Justru karena Demung Wira anak buahmu, mungkin saja kalian bekerja sama. Mungkin saja kalian telah merencanakan untuk membunuh Mahisa Taruna. Benarkah demikian? Kakang Ramapati, Lembu Sora bukan Demung Wira, dan Demung Wira bukan Lembu Sora. Kalau Demung Wira telah membunuh Mahisa Taruna, itu adalah tanggung jawabnya sendiri. Aku sama sekali tidak tahu menahu soal itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.